Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fikri Ibnu Fauzan dengan NPM 2253025001 akan memberikan penjelasan tentang pengertian stuck. Apa itu stuck? Stuck adalah tumpukan atau suatu struktur data yang terbentuk dari barisan sehingga yang terurut dari satuan data. Pada stuck sendiri, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu pada posisi akhir. Posisi ini disebut posisi puncak atau top dari stuck. Sesuai dengan namanya, stuck atau tumpukan itu artinya sebuah data yang ketika ditumpukan menjadi satu kesatuan elemen, maka ketika data yang ingin diambil atau data top itu sendiri dari sistem stuck hanya dapat diangkat pada posisi akhir atau posisi paling atas pada sistem data stuck. Sehingga stuck ini memiliki suatu perintah yang bernama LIFO. Nah, LIFO itu apa? LIFO atau kepanjangannya adalah last in first out. Artinya last in yang terakhir, first out pertama keluar. Artinya yang terakhir masuk itu yang akan pertama kali keluar. Sehingga merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan dan bersifat LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Sesuai dengan namanya LIFO atau last in first out. Seperti contohnya di sini ada tumpukan buku. Nah, tumpukan buku ini ada berapa? Ada 4. Ada 4, berarti ini adalah elemennya. Dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Karena kata LIFO tadi last in first out, yang terakhir keluar adalah yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Itu artinya buku yang paling atas ini, tumpukan yang paling atas, itu yang akan pertama kali keluar. Mau kita mau cari nomor 1, 2, 3, atau tumpukan yang keempat, tetap yang paling atas ini yang akan jadi pertama kali keluar. Untuk itu, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian punya tumpukan koran, di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh paling atas adalah koran yang dapat kalian lihat. Sesuai yang tadi diperintahkan oleh LIFO atau yang ada di struktur data stuck, bahwa ketika kalian punya koran, bertumpuk koran ini menjadi satu tumpukan, maka ketika dimasukkan ke dalam sebuah wadah, yang dapat kalian ambil terlebih dahulu adalah tumpukan koran yang paling atas. Karena apa? Karena di situ ada sebuah wadah media, yang dimana elemennya itu hanya kita bisa ambil dari atas. Karena menggunakan sistem perintah LIFO tadi. Nah, di sini saya ada contoh implementasinya. Misal di sini kita ada 6 buah koran. Dan di sini ada satu wadah untuk memasukkan koran ke dalam wadah tersebut. Ketika kita ingin memasukkan sebuah koran dalam satu media, kita masukkan satu. Itu artinya media ini, wadah ini, telah dimasukkan sebuah data, yaitu koran yang pertama tadi. Lalu kita masukkan lagi. Nah, jadi dalam media ini sudah terdapat 2 koran. Lalu kita masukkan lagi media yang ketiga. Nah, dalam media ini berarti sudah ada 3 media, 3 data. Data yang pertama, koran yang pertama berada di paling bawah karena dia dimasukkan yang paling pertama. Terus untuk koran yang kedua berada di urutan yang kedua. Dan koran yang ketiga tadi ada di urutan paling atas. Kenapa? Karena yang terakhir tadi koran yang ketiga. Bagaimana kalau kita masukin lagi? Coba kita masukin lagi koran yang keempat. Berarti koran yang keempat ini berada di yang paling atas. Inilah topnya. Tapi ketika kita masukkan lagi koran yang kelima dan keenam, kelima masuk, keenam masuk. Berarti koran yang keenam inilah yang berada di paling atas atau dalam istilahnya top dalam sistem stuck.
Nah, untuk mengimplementasikan sistem LIFO tadi, kita ingin mengambil koran nomor 2 dan 3. Itu artinya koran yang paling atas ini kita harus keluarkan dulu sampai koran yang ketiga dan kedua, atau keempat atau ketiga, sama aja. Mau nggak mau kita harus mengeluarkan koran yang paling atas atau yang paling top. Oke, kita coba keluarin. Koran ke-6 keluar. Berarti ada koran ke-5 sebagai top. Kita keluarin lagi. Koran ke-5 udah keluar, berarti di sini ada koran ketiga dan bawahnya koran kedua. Koran keempat dan koran ketiga. Yang kedua ada lagi paling bawah, dan paling bawahnya lagi adalah koran yang pertama. Ini kita keluarkan lagi. Ya, ini koran keempat. Terus kita mau ngambil lagi koran yang ketiga. Nah, jadi dalam hal ini kita harus mengeluarkan koran yang ke-6, lalu koran yang ke-5, dilanjutkan koran yang ke-4, lalu bisalah kita mengambil koran yang ketiga. Dilanjut dengan koran yang kedua, dan koran terakhir, koran pertama. Kira-kira seperti itu implementasi. Oke, dalam stack sendiri itu terdapat beberapa operasi dalam stack. Di sini ada 5 perintah. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop, yang ketiga ada isEmpty, dan yang keempat ada isFull. Keenam ada print stack. Apa itu push? Push ini berfungsi untuk memasukkan data. Apa itu data? Data seperti yang kita implementasikan sebelumnya, berupa koran, atau masukan, atau angka, atau apapun yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah elemen. Nah, data ini yang nantinya akan menjadi sebuah tumpukan. Ketika kita menggunakan fungsi push, itu artinya kita memasukkan data, memasukkan lagi koran ke dalam sebuah wadah tadi. Nah, kira-kira seperti itu push. Selanjutnya, untuk operasi pop. Pop ini dalam istilahnya berfungsi untuk menghapus data. Ketika ada data yang dimasukkan ke dalam sebuah elemen, lalu kita ingin menghapusnya dengan menggunakan metode LIFO tadi. Artinya yang paling atas kita hapus dulu. Kalau dalam implementasi yang tadi koran, itu artinya koran yang paling atas kita tarik dulu ke atas. Kita keluarin. Dilanjut koran yang kelima. Kita keluarin lagi. Nah, kita mau ngambil koran yang ketiga. Berarti koran yang keempat kita keluarin lagi. Barulah kita sampai pada koran yang ketiga. Jadi gitu untuk fungsi pop. Selanjutnya untuk isEmpty. isEmpty ini artinya berfungsi untuk melihat apakah data stack itu kosong. Nah, berarti sistem ini berfungsi untuk melihat ketika suatu data dalam sistem operasi stack ini kosong, maka isEmpty ini akan memberitahukannya ke dalam sebuah sistem bahwa dalam data stack ini kosong, nggak ada datanya sama sekali. Itu menggunakan operasi empty. Selanjutnya ada isFull. isFull ini kebalikan dari isEmpty tadi. Ketika kita memasukkan data-data yang sudah ditetapkan beberapa data dalam situ, misalnya tadi ada koran 6. Terus kita mau masukin koran lagi yang ke-7. Sedangkan wadah itu hanya cukup untuk 6. Bisa dimasukkan, tapi tidak bisa ditutup lagi gitu. Karena tidak cukup, memang hanya cukupnya untuk 6 koran. Ini akan memberikan indikasi bahwa stack itu full atau penuh, tidak bisa diisi lagi. Nah, operasi isFull inilah yang akan memberitahu kepada sebuah sistem. Selanjutnya ada print stack. Print stack sendiri itu berfungsi untuk menampilkan data stack. Jadi kita tahu berapa aja nih stack-stack yang udah kita masukin ke dalam situ. Berapa koran yang udah kita masukin ke dalam situ. Oke, lanjut. Di sini ada codingannya. Di sini kita hanya menggunakan dua baris preprosesor untuk mendefinisikan sebuah header
dalam file IOStream untuk standar input ataupun output. Dan define maksimal 5 itu untuk memberikan sebuah patokan pada sebuah sistem stack. Jadi misalnya kita mau masukkan stack ini berapa? Kalau kita mau memberikan stack ini nilainya 10, berarti ada 10 data yang bisa dimasukkan. Tapi kalau kita ingin memasukkan nilainya 5, berarti cuma 5 data yang bisa kita masukkan. Selanjutnya, ada deklarasi stack tumpukan. Nah, pada struct stack ini menunjukkan data teratas pada tumpukan dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Jadi di sini ini data ini masuknya ke dalam define max 5 ini tadi, sehingga data 5 ini tadi masuknya terpanggil ke dalam sebuah sistem data stack di sini. Oke, selanjutnya untuk inisialisasi nilai top. Nah, di sini untuk memastikan penunjuk top berada pada posisi indeks yang ke-0 pada saat menambahkan data ke dalam sebuah tumpukan, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal, yaitu -1 di sini. Nah, ini -1. Oke, selanjutnya sini ada isEmpty. Sistem isEmpty yang tadi, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan tadi sudah penuh, dan seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, nanti di sini fungsinya yang akan melihat bahwa tumpukan itu sudah penuh atau belum. Maka isEmpty return tumpukan.top sama dengan 1. Ispool ini sama kayak isEmpty tadi. Kebalikannya, dia menggunakan max -1. Jadi kalau sudah penuh, dia nggak akan masukin lagi. Terus di sini sistem push. Nah, push ini kan tadi digunakan untuk memasukkan data. Nah, inilah fungsinya, dimasukkan ke dalam sebuah fungsi ini. Jika is full atau data penuh, cout tumpukan, maka tampilkan tumpukan penuh. Jika tidak, top increment plus, artinya masukkan data. Kalau tidak penuh, berarti masukkan data dan dimasukkan ke dalam cin tumpukan data, tumpukan top tadi. Lalu keluarannya, coutnya data, tumpukan data, dan keluar masuk ke data stack yang akan dijelaskan nanti di sistemnya. Nanti akan saya perlihatkan di codingannya. Lalu ada void pop. Void pop yaitu untuk menghapus. Nah, jika data kosong, maka sistem akan memberikan perintah cout keluaran bahwa data kosong. Nah, jika tidak, maka data dapat ditampilkan dan bisa diambil atau bisa dihapus. Terus di sini untuk print stack. Print stack itu artinya melihat data pada sistem stack itu sendiri. Jika kosong is empty, maka tumpukan kosong, tampilkan tumpukan kosong. Jika tidak, maka tampilkan tumpukan yang ke berapa gitu. Terus untuk for ini menggunakan in i sama dengan tumpukan titik top. Jika i lebih besar sama dengan 0, maka increment min. Dan keluarannya tumpukan data lebih kecil, i sama dengan 0. Oke. Terus ada di sini ada program ya, in main. Sini sama ya, ada in pilihan. Terus menggunakan do. Sini menggunakan print stack tadi kita panggil di sini. Terus cout-nya input atau push. Terus yang kedua ada push. Yang ketiga ada keluar.
Nah, ini ada masukkan data. C-in-nya pilihan, switch pilihan, di sini ada perulangan. Case 1 push break, case 2 pop break default, cout-nya pilihan tidak tersedia. Oke, while menggunakan while ya. Nah, contohnya seperti ini. Akan saya contohkan. Oke, sebentar. Kita buka programnya dulu untuk melihat contohnya. Oke, di sini sudah ada codingannya sama kayak tadi. Di sini sekitaran. Contoh outputnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Tumpukan kosong itu dari mana? Nah, ini dari print stack ya. Ini sistem ini menggunakan tumpukan kosong. Kalau kosong berarti cout-nya, keluarannya tampilkan tumpukan kosong. Terus di sini ada input di sini, di push di dalam sebuah ini main, apa namanya, sistem main. Terus ada hapus di sini. Terus di sini ada keluar. Terus masukkan data ini. Dan C-in-nya adalah pilihan. Misal kita mau menginputkan sebuah data 1, kita enter, masukkan data. Misal ada mobil ingin masuk ke dalam sebuah garasi, kita masukkan tahun 2000 berapa nih mobil, misal 2005. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat tumpukannya, berarti 2005 ini tumpukan yang pertama. Terus kita masukkan lagi input. Nah, misal mobil yang ke 2007. Nah, gini ya. Oke, berarti 2005 ini jadi paling belakang, 2007 paling depan. Oke, terus kita mau masukin lagi nih. Tadi kan define di sini ya. Nih. Define maksimalnya 5. Itu artinya di sini kita cuma bisa masukkan 5 data. Oke, kita masukin lagi. Misal 2008. Oke. Data 2008 masuk ke dalam stack. Nah, 2008 pindah ke paling depan. 2007 pindah ke belakangnya. Terus kita masukin lagi. Kita sampai 5 ya. 2002 deh. 2002. Nah, 2002 kita lihat di sini. Ya, udah masuk ya. Di sini ada 4 data, tinggal 1 lagi. Kita masukin lagi input 1. Terus masukin data misalnya 2022 deh sekarang. Oke. Nah, ini 2022 paling depan, dilanjut 2002, 2008, 2007, 2005. Itu untuk program inputnya atau fungsi input. Terus kita mau hapus, klik 2. Data 2022 udah keambil. Kenapa 2022? Karena ini paling depan. Karena kita ngikutin LIFO tadi, last in first out. Yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Jadi 2022 ini yang pertama kali diambil dulu. Kita mau ngambil nomor 2007, mobil yang tahun 2007. Yaudah, kita hapus lagi. Oke, 2002 keambil duluan. Masukin lagi. Kita hapus lagi. Kita keluarin lagi mobil, berarti 2008. Oke. Nah, ini mobil 2008 udah keluar. Nah, ini baru 2007, mobil yang benar mau kita ambil. Mobil tahun 2007 kita ambil. Oke, sekarang tinggal 2005. Jadi seperti itu ya sistem POP itu dalam sebuah implementasi outputnya. Dan untuk tadi ada satu lagi. Oh iya, jika data itu kosong ya, kita chat lagi, kita hapus lagi. 2005 juga keambil. Terus kita coba hapus lagi. Apa yang terjadi? Data kosong. Nah, ini is empty tadi. Ini di sini. Dia akan menampilkan data kosong. Coba kalau misalkan data penuh. Oke, kita data penuh. Misalnya 1. Terus kita isi sembarang aja ya. Oke, terus isi 1 lagi. Terus isi 20. Isi 1 lagi. Isi 40. Isi 1 lagi. Isi 70. Oke, ada berapa itu? Isi 1 lagi. Isi 50. Oke. Nah, di sini ada 50, 70, 40, 20, 5. Gimana nih kalau misalkan datanya dilebihin?
maksimal 5. Sedangkan di sini udah 5, kita mau masukin lagi. Kita input. Maka akan muncul tumpukan penuh. Ya. Di sini. Nih, tumpukan penuh di void push. Oke. Jika penuh, if else menggunakan if else ya. Jika penuh, maka tampilkan tumpukan penuh. Jika tidak, masukkan data. Maka di sini keluarlah tumpukan penuh. Gitu, teman-teman. Dan untuk yang print stack tadi ini tampilan ya, ke semuanya print stack. Oke, itu tadi kira-kira bagaimana pengertian stack. Saya Fikri Ibnu Fauzan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya katakan.